Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulina, CGP Angkatan 7 dari SMP IT Nurul Hidayah Cikajang. Untuk kesempatan kali ini, saya akan memberikan kesimpulan dan refleksi saya terhadap filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara, pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran merupakan proses pendidikan memberi ilmu untuk kecakapan kehidupan anak secara lahir maupun batin. Adapun beberapa poin penting dari pemikiran Ki Hajar Dewantara terkait pendidikan, yang pertama adalah menuntun. Menuntun tumbuh kembangnya anak agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan baik sebagai manusia maupun sebagai masyarakat. Selanjutnya adalah berorientasi pada anak. Pendidikan yang berpusat kepada anak didik, guru sebagai fasilitator, sebagai pamong, sehingga tercipta pembelajaran yang aktif dan bermakna. Menyesuaikan kodrat alam dan kodrat zaman. Menurut Ki Hajar Dewantara, pengajaran harus disesuaikan dengan hidup dan kehidupan rakyat serta pentingnya asas menurut keadaan. Dalam arti segala alat, usaha, dan cara pendidikan harus disesuaikan dengan kodrat keadaannya, baik lingkungan alamnya maupun keadaan atau kondisi zamannya. Selanjutnya adalah pembentukan budi pekerti. Menurut Ki Hajar Dewantara, budi pekerti, watak, atau karakter merupakan perpaduan cipta, karya, dan karsa, kognitif, afektif, dan psikomotorik. Pendidikan diharapkan tidak hanya untuk mencerdaskan intelektual, tetapi juga mencerdaskan secara emosional dan spiritual, cerdas pemikiran, dan baik kepribadian. Yang terakhir adalah kemerdekaan, memberikan kesempatan pada anak-anak didik berkembang sesuai minat dan bakatnya, namun tetap dibina di arah sesuai kebutuhan dan karakter peserta didik. Yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 11 ini adalah, saya merasa bahwa anak itu adalah seumpama kertas kosong yang harus kita isi dengan ilmu pengetahuan. Maka tugas saya sebagai guru hanyalah mentransfer ilmu dan keterampilan. Saya sering merasa gagal dan mengeluh jika banyak peserta didik yang tidak tuntas setelah melakukan evaluasi. Bahkan strategi-strategi dan model-model pembelajaran yang menyenangkan bagi anak pun saya jarang sekali mempraktekannya, apalagi dalam pembelajaran matematika. Apa yang saya berikan kepada peserta didik hanyalah satu paket ilmu pengetahuan yang sesuai dengan tuntutan kurikulum. Pembelajaran berpusat pada guru. Pembelajaran adalah kegiatan belajar di dalam ruangan kelas dan tidak bereksplor. Saya harus melakukan proses pembelajaran secara menyeluruh, bukan hanya kognitifnya saja, tetapi afektif, psikomotor, spiritual, sosial, dan budaya pun harus benar-benar diperhatikan. Murid bukan lagi objek, melainkan subjek pembelajaran. Guru sebagai fasilitator pembelajaran harus ikhlas, penuh kesabaran dengan segala ketulusan hati agar terwujud pembelajaran yang menyenangkan dan berpihak pada murid. Selain itu, saya juga harus memahami setiap karakteristik murid, karena setiap anak dilahirkan dengan kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Maka dari itu, saya harus memberi kebebasan dan kesempatan kepada peserta didik agar tumbuh sesuai dengan kodratnya. Saya sebagai pendidik harus menjadi teladan, pemberi semangat, bahkan pemberi dorongan untuk menanamkan nilai karakter kedisiplinan, kerjasama, gotong royong dalam setiap kegiatan di sekolah. Setelah mempelajari modul 11 PGP tentang pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara, banyak hal yang saya dapat pelajari bahwa dalam memberikan pengajaran harus mempertimbangkan karakter dan kebutuhan anak-anak. Apalagi anak sekolah dasar yang pada kodratnya masih dunia bermain, sehingga seyogianya pelajaran pun disajikan dengan cara yang menyenangkan. Dan yang akan terus saya perbaiki dan lakukan adalah dengan menerapkan pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara dengan asas kemerdekaan belajar, pendidikan,
memberikan kesempatan pada diri setiap anak untuk mengeksplor diri mereka, berkembang sesuai karakter, minat, dan bakat mereka, dan terpenting juga menuntun mereka untuk mencapai mimpi dan cita-cita mereka.